Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mirza Muhammad Al-Fatih. NIM 1225012444023. Program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Medan Listrik pada Sambaran Petir. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruangan di sekeliling muatan listrik. Penyebabnya adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Sifat medan listrik tidak saling berpotongan antara positif dan negatif. Jadi, antara muatan listrik yang berjenis positif dan negatif itu tidak akan saling berpotongan. Satuan medan listrik ialah N per C atau Newton per Coulomb. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yang berbeda, yaitu musim panas dan dingin. Sambaran petir yang tertinggi terjadi di Kota Bogor dengan angka isochronic level atau IKL antara 30 sampai dengan 40. Beberapa saluran transmisi di Indonesia pada umumnya mengalami gangguan yang dapat mengakibatkan tripout pada sistem penyaluran daya listrik. Jadi karena Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, yaitu dua musim yang berbeda, panas dan dingin, maka banyak terjadi sambaran petir atau hujan dengan intensitas tinggi di berbagai daerah. Nah, sambaran petir yang tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Bogor dengan angka yang lumayan cukup besar juga, antara 30 sampai dengan 40. Saluran transmisi yang mengalami gangguan itu dapat mengakibatkan tripout pada sistem penyaluran listrik atau ada permasalahan pada penyaluran listrik. Biasanya terjadi pada tower-tower tinggi. Sambaran petir biasanya dipresentasikan atau disebut sebagai lidah lompat, stepped ladder. Kecepatannya mendekati 3% kecepatan cahaya dengan jalur zigzag. Jadi sambaran petir atau lidah lompat kecepatannya dapat mendekati 3% kecepatan cahaya dengan jalur atau laju zigzag belak-belok. Menara tiang atau tower, saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTED, adalah salah satu bentuk media yang dapat dilalui oleh aliran penghubung naik atau biasa disebut upward streamer. Tower menjadi salah satu cara untuk menyalurkan listrik antar daerah. Biasanya tower berada jauh dari pemukiman penduduk, biasanya melewati gunung, sawah, terus lembah dan sebagainya, yang jauh dari keramaian penduduk agar tidak memakan korban
banyak jika terjadi listrik bocor. Proses terjadinya petir ialah dengan adanya panas matahari yang mengeluarkan air serta partikel yang mengambang di udara, biasanya garam laut atau polutan industri, dan didukung oleh kelembapan suatu daerah. Jika ketiga partikel itu bertemu menjadi satu di udara, maka bisa dipastikan petir akan muncul di daerah tersebut. Berdasarkan pada pengamatan pengoperasian sukat 500 kV yang diperoleh dari PT PLN P3B Jawa Bali selama 13 tahun terakhir antara tahun 1985 sampai dengan 1998. Penyebab gangguan menunjukkan bahwa sambaran petir menjadi penyebab utama sekitar 31,6%, diikuti dengan kesalahan operasi dengan proteksi tele 21,4%, kesalahan manusia 9,8%, gangguan pohon 8,1%, dan lain-lain. Jadi pada suatu pengamatan oleh pengamat yang dilakukan selama 13 tahun antara 1985 sampai dengan 1998 di PT PLN P3B Jawa Bali menyatakan banyak gangguan yang menunjukkan bahwa sambaran petir menjadi penyebab utama sebagai penghambat transmisi listrik ke daerah-daerah. Sambaran petir menjadi penyebab utama sekitar 31,6%. Angka yang cukup lumayan besar. Lalu diikuti dengan kesalahan operasi di sistemnya sebagai 21,4%, kesalahan manusia pengontrol atau operatornya 9,8%, gangguan pohon 8,1%, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi angka intensitasnya? Proses reduksi atau pengurangan angka intensitas medan listrik yaitu dengan meletakkan kawat tanah di bawah jaringan sukat dengan memperhatikan posisi di mana titik medan listrik tertinggi muncul. Medan listrik maksimum terjadi ketika sambaran petir 41,9 kA ke puncak menara muncul pada titik 0 meter dari pusat poros menara dengan magnitudo medan listrik sebesar 12.418 volt per meter atau 12.418 kilovolt per meter. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya Mirza Muhammad Al-Fatih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.